Selamat datang di tutorial Microsoft Excel for Finance. Dengan topik bahasan kali ini adalah time value of money. Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas bagaimana cara melakukan drawing line, tentang function, number format, font color, dan juga thousand separator. Time value of money adalah suatu topik yang cukup sederhana. Konsep inti dari time value of money atau nilai waktu dari uang adalah bahwa uang berubah nilainya dengan berubahnya waktu. Gambar sederhana, uang Rp10.000 di hari ini dapat digunakan untuk membeli barang yang jauh lebih sedikit dibanding 20 tahun yang lalu. Hal itu berarti bahwa nilai atau daya beli dari uang Rp10.000 di hari ini lebih kecil daripada Rp10.000 di 20 tahun yang lalu. Pembahasan tentang topik time value of money meliputi beberapa hal, antara lain future value, kemudian juga ada present value, annuities, rate of return, dan amortization. Akan tetapi pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang future value saja. Future value dapat diartikan sebagai daya beli dari uang yang sekarang dimiliki pada suatu waktu di masa depan setelah tingkat diskonto diperhitungkan. Baiklah, kita akan membahas tentang time value of money. Sekaligus kita juga membahas tentang bagaimana cara melakukan drawing line, tentang function, tentang number format, tentang thousand separator juga. Kita perlu untuk membuat suatu garis. Anggap saja ini merupakan suatu garis waktu. Di sini kita juga akan mempelajari bagaimana cara melakukan drawing line. Kita tadi sudah menarik satu garis, kita bisa mengatur tentang besar kecilnya ketebalan garis dengan format auto shape. Klik di sini, kita pilih di bagian style, kita bisa memilih menentukan tentang ketebalannya dan juga bentuk-bentuknya. Sebenarnya bukan juga suatu ketebalan, karena ketebalan adalah di bagian weight ini, akan tetapi di bagian tertentu kita akan menemukan bahwa style berkaitan dengan ketebalan. Ada juga bagian color, kita bisa mengatur warna di situ, juga tentang bagaimana bentuk titik-titik di dalam garis itu. Kita akan memilih style yang ketebalannya seperti ini. Oke, kita akan membuat suatu beberapa kecil untuk menandakan perubahan waktu. Kita juga bisa melakukan copy terhadap garis-garis agar kita tidak terlalu banyak membuat garis-garis tersendiri. Kita bisa mengatur ke rapatan titik-titik yang akan kita ambil, sekaligus juga mengatur panjang pendeknya garis yang kita buat. Kita bisa melakukan perubahan terhadap banyak garis sekaligus, tidak perlu satu persatu. Bila kita lakukan seperti ini, maka perubahan yang akan kita buat berarti perubahan untuk 4 garis tersebut. Bisa kita lihat bahwa
4 garis pendek ini berubah sekaligus. Caranya untuk memilih tadi adalah dengan memencet tombol kontrol dan sekaligus klik kiri. Kita juga bisa menggeser keempat garis pendek ini sekaligus menjadi seperti ini. Ini hanyalah persoalan drawing line, ini belumlah menyangkut persoalan time value of money. Kemudian di Excel, di sheet ini kita bisa menuliskan angka. Anggap saja ini adalah angka 0 atau angka di mana kita akan memulai. Kemudian di sini adalah akhir dari tahun pertama, di sini adalah akhir dari tahun kedua, dan di bagian ini adalah akhir dari tahun ketiga. Sekali lagi, garis yang kita buat bisa kita geser agar penjelasan kita menjadi lebih bagus. Nah, seperti ini. Kita akan belajar tentang future value. Setiap satu bagian ini berarti 1 tahun. Jadi ini adalah 0 menandakan periode di mana tahun dimulai, kemudian 1 menandakan periode di mana tahun pertama tadi selesai, dan kemudian berlanjut ke tahun kedua, dan ini tahun kedua selesai, dan ini tahun ketiga selesai. Anggap saja di periode pertama, di awal periode pertama, kita memiliki uang sejumlah 1000. Kemudian ada suatu discount rate sebesar 10%. 10% sama dengan 0,1. Kita juga akan mendiskusikan tentang bagaimana cara merubah satu format. Kita lihat di sini formatnya dalam bentuk desimal 0,1. Kita bisa merubahnya dalam bentuk persen. Caranya adalah seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih bagian format cell, kemudian kita masuk ke bagian percentage. Di sini hasil perubahan 0,1 ke dalam persen bisa kita lihat, dan di bagian di bawah ini decimal places adalah berapa jumlah desimal yang kita inginkan. Kita bisa menambahnya menjadi 3, 4, 5, 6. Kalau kita merubahnya menjadi 6, maka 0 atau angka di belakang koma adalah 6. Tentu itu tidak enak untuk dilihat. Kita rubah saja menjadi 0, tidak ada koma untuk kemudahan tutorial ini. Kita klik OK. Kita juga bisa merubah format angka dari yang sederhana seperti ini, 1000. Kita rubah format selnya, bagian number, decimal placesnya kita buat 0, tetapi kita membuat suatu thousand separator. Kita bisa melihat perbedaannya. Tanpa thousand separator tidak ada pemisahan ribuan. Dengan thousand separator kita bisa mengetahui bahwa di sini ada pemisahan ribuan. Klik OK, maka kita lihat perubahannya. Pada bagian awal ini kita akan belajar secara manual, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita memiliki dana 1000 di awal periode, kemudian selama satu periode, bisa 1 bulan atau 1 tahun, dana tersebut mendapat suatu diskon rate sebesar 10%. Kemudian berdasarkan pada konsep future value, kita akan menentukan
berapa nilai masa depan dari dana yang sekarang bernilai 1000. Kita menentukan angkanya dengan cara seperti ini, sama dengan kita klik di kolom C baris ke-8 pada angka 1000 tadi, kemudian kita mengalikan menggunakan simbol asterisk di bagian keyboard kita, terletak di bagian kanan atas, kemudian kurung buka 1 plus discount rate kurung tutup, kita enter. Kita menemukan bahwa uang pada saat ini sejumlah 1000. Bila uang tersebut di discount rate kan sebesar 10%, maka di akhir periode ini menjadi 1100. Kita akan belajar juga tentang function. Di bagian function ini ada simbol asterisk. Apabila simbol asterisk ini hilang, maka kalkulasinya menjadi salah, sehingga di dalam Microsoft Excel kita tidak bisa menghilangkan tanda perkalian sebagaimana kalau di matematika kita bisa menggantikan atau menghilangkan tanda kali dengan sekedar menggeser tanda kurung. Di dalam Microsoft Excel tanda asterisk haruslah tetap ada. Kemudian bagaimana dengan nilai uang 1000 itu? Uang 1000 di hari ini itu sama dengan 1100 di 1 tahun ke depan. Lantas sama dengan uang berapa di 2 tahun ke depan? Perhitungannya seperti ini, sama dengan C8 dikali 1 ditambah discount rate kurung tutup, kemudian pangkat 2. Angka 2 diambil dari 2 tahun. D7 adalah dari kolom D baris ke-7, yaitu 10%. 1 ditambah 10%, kita tekan enter, kita dapat melihat hasilnya 1210. Kita bisa juga melakukan dengan cara yang lebih mudah untuk akhir tahun ke-3, untuk akhir periode ketiga. Periode 1 berakhir, periode 2 berakhir, periode 3 berakhir. Dengan cara yang lebih mudah, kita klik di bagian sini, kemudian kita blok dengan cara seperti ini. Kita tekan klik kiri, kemudian kita geser, kita lepaskan, klik kanan, kita copy, kita tekan exit dulu agar tidak tersimpan, kemudian kita klik kiri, klik kanan, paste, kita ganti angka 2 menjadi angka 3, enter. Agar lebih enak dilihat, bisa kita ganti formatnya seperti yang tadi sudah kita bahas, format cell, number, decimal place 0, dan kita pakai thousand separator. Nah, kita juga bisa melihat hasilnya menjadi seperti ini.
Perhitungan ini tentu saja dengan asumsi bahwa untuk setiap periodenya, baik periode 1, periode 2 maupun periode 3, diskon rate-nya sama, yaitu 10%. Sekian tutorial kali ini, terima kasih.